Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mengucapkan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis ilmu selama bulan Ramadan. Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari wabah, sakit dan derita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beruntaikan dengan salam tak bosan-bosannya juga kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Maknanya yaitu, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah semua anggota. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua anggota. Ketahuilah bahwasanya yang segumpal darah itu ialah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi sadonyo, mungkin awaklah sering mendengar tentang hadis itu, tentang segumpal darah hati. Memang betul apa yang disabdakan Nabi, apabila hati ko elok, maka kerja wak pasti elok. Tapi kalau hati wak kolah buruk, kerja wak pun buruk pula. Banyak penyakit-penyakit hati ko yang merasuk ke dalam diri awak, sehingga yang namanya hati ko berbeda sangat jo anggota tubuh yang lain. Misalnya saja tak kaiko mato, mato kalau nyo sakit, tahu awak kalau nyo sakit. Misalnya mato awak tumbuh kadange di mato awak tu kan, tahu awak sakit, sirah cek mato awak, nak mato saringan doh. Sirah cek mato awak, tahu awak bobek lah awak, balik insto bagai atau balik beko ale ube atau PK klinik atau PK puskesmas kan. Atau misalnya tangan awak yang sakit kok, bakada tangan awak kah, nampak bintik-bintik gitu kan. Tahu wak kalau tangan awak tu sakit, bisa apa yang berubah. Kaki misalnya tumbuh bisui di sinan, kadange di sinan, memburuk kaki awak, dapat diabetes, pek gula wak segala macam tahu wak bisa bobek ke rumah sakit. Sadar awak ke sakit. Misalnya kok kudu awak tumbuh kuruk di kudu awak misalnya kan, tahu awak gitu. Tapi kalau hati ku nan sakit, susah. Bahkan banyak di antara awak, kadang ambu pribadi nak, banyak awak tu merasa kalau hati awak ku nak sakit doh, kalau hati awak ku nak do ba-ba doh, merasa hati awak ku lah elok se rasanya di awak. Itu sebenarnya yang merasa elok tu nan penyakit hati. Tu kau nang kita kaji gini. Jadi penyakit hati itu memang kalau kecek Ibnu Qayyim ampe puluh banyaknya penyakit hati tu. Kalau kita uraikan mungkin kalau ampe puluhannya tak sudah nanti besok pagi mungkin tu doa. Kita uraian saya satu yang dapat kini ya. Misalnya penyakit hati ko di antaranya yaitu ria atau ria. Ria itu merasa kita itu beribadah karena ingin dilihat orang. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin kita yang paling banyak gitu kan. Kita merasa seperti demikian. Jadi dia tuh awak beribadah, kan beribadah awak dengan niat awak tuh nampak di orang, awak nampak paling elok, awak nampak paling elok, awak nampak paling rajin nampak di orang beribadah awak tak kayak itu. Sebenarnya nama itu Allah termasuk awak tuh syirik kecil namanya tuh. Bakal dinamakan syirik kecil. Abu beraja tafsir maudhu'i, hadis maudhu'i sama dosen Abu Bu Linda di Stepik. Syirik kecil tuh yaitunya
Dua niat awak ketika beribadah. Contohnya misalnya awak sembahyang awak nak. Niat awak satu untuk Allah Ta'ala. Cik lai supaya awak nampak dek jamaah dek orang lain kalau suara awak ku rancak. Supaya jamaah tahu kalau bacaan awak ku fasih, supaya jamaah tahu kalau awak ku orang yang abid. Itulah syirik kecil awak tu. Lah karena hati awak mah. Padahal yang diminta di Tuhan kan mode di surah namanya itu di dalam Al-Qur'an bahwasanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di hari kiamat tuh Allah Ta'ala tuh tidak ada mengambil manfaat atau tidak akan bermanfaat haratu awak, anak awak itu. Tetapi yang diharapkan Allah Ta'ala tuh orang nan datang ke Allah Ta'ala dengan hati yang nan berasiah gitu. Kalau mau diri itulah karena ya waktu. Adalah hati orangku yang sombong atau sombong dek karena kayu, dek karena dek pangke, banyak tuh. Dek kayu kah, orang tak lihat dewak leda. Ndak tasapu yang orang ko dewak leda. Dek bapangke wa orang ko randa sedewak sadolahnya. Awak ingin dihormati awak tari. Lah sombong awak tuh. Karena jo hati awak nak jadi hati awak menjadi hati yang qalbun salim. Sudah tuh ada takabur. Takabur ku merasu awak ku nan batinggi diri, sok-sokan, itu takabur tuh. Bahkan merasu awak nan paling baik pun lah termasuk takabur juga. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, man asbata li nafsi tawadu'an fahuwa mutakabbir haqqan. Siapa yang merasa dirinya elok, merasa dirinya tawadu', merasa nya nang paling balik kece, nya nang paling taat, sebenarnya lah takabbuannya tu mah. Lah tinggi diri itu tak boleh memakai sifat takah itu, rusak juga qalbun salim awak itu. Iri, iri, dengki itu kan perasaan tak senang ke orang. Orang misalnya membeli oto, awak nan tanya ayo. Orang membeli onda, awak yang berdosa. Orang membeli rumah, awak batambasan sauru hidup awak. Padahal nak ada hubungan awak je orang tu dah. Sakit hati sewak mencelek orang tu, ndak senang sewak mencelek orang tu. Itulah rusak juga kalbun salim awak. Seharusnya apabila orang mendapat rezeki, orang mendapat nikmat, awak ikut senang, awak ikut mendoakan gitu. Itu yang perlu dipakai banyak takah itu. Ada iri, dengki, sombong, takabur, riya, dusta. Dusta itu pun termasuk penyakit hati karena mulutku kalau ndak hati yang menggerakkan, ndak akan mengeceknya dong. Kok misal contoh, ada orang melakukan maksiat, sudah tuh kena sidang, ngaku nak, ndak awak nak melakukan, lalu ngicu hatinya pun kanai gitu, karena bermula pekerjaanku dari hati sesuai dengan hadis yang mutafakun alaih tadi. Lantas dek karena hatiku yobana sensitif nak, yobana sulit bagi awak untuk mengobatinya, Allah Ta'ala telah memberikan ubeknya di dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman yaitunya orang-orang yang apabila dibacakan atau apabila disebut nama Allah bergetar hati. Apabila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Tuh. Awalnya orang kok dapat sakit hati atau nama itu perasaan tak senang ke orang misalnya kan. Sudah tuh ubeknya apa gitu. Ubeknya ingat Allah. Istighfar awak langsung. Nah namanya perbuatan baik kau mesti disegerakan. Ketika melakukan sebuah dosa langsung awak bertobat. Langsung ingat Allah, astagfirullahaladzim, abang kata aku pengen nambuku, ingat Allah. Sudah tuh baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kata Allah Ta'ala tuh apabila dibacakan Al-Quran,
bertambah keimanan, diperbaharui iman awak tu balia, rancak iman awak tu balia. Ambil Al-Quran, kok dapet Al-Quran yang terjemah tu kan, baca makna itu, resapi ke dalam diri awak. Di sini itulah nampak penyesalan, nampak awak berubah untuk membersihkan hati awak. Karena namanya penyakit hati kok sering terjadi di awak. Siang awak elok, beko sore awak lah kurang aja. Pagi awak buat baik, beko malam awak lah buat jahe. Pagi awak beribadah, malam awak bermaksiat. Sering tak itu namanya hati, kolbun, maknanya berbolak-balik gitu. Misalnya penyakit hati kok disebabkan karena hal-hal yang ketek, dek kesalahpahaman, dek kekeliruan, bisa timbul penyakit hati kok. Antara awak berkawan, antara bermasyarakat, bahkan awak berkeluarga sekalipun, dek gara-gara penyakit hati bisa pecah sadalah, bisa putus silaturahmi. Padahal silaturahmi itu penyambung awak di sarugo. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Indak masuk sarugo doh kurang dan memutus silaturahmi. Jadi kalau tentang hati kok memang sampai puluh 2 surah di dalam Al-Quran, 1-2 balik ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hati. Sagitu bana perlunya awak mengintrospeksi tentang hati awak kobaannya gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kalau awak berbicara tentang hati kok boleh awak mencontoh ke lalat dan lebah gitu. Ketika kita melihat lalat, awak bisa memperhatikan bahwasanya lalat itu melihat atau ingin kepada sesuatu yang kotor, kepada sesuatu yang buruk gitu. Berbeda dengan lebah. Lebah menginginkan sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Itu bedanya, dan awak bisa mengambil pelajaran dari itu. Kalau ingin awak jadi orang elok, tirulah sifat dari lebah. Tapi kalau awak ingin jadi orang nan buruk, ndak ingin awak berubah, ndak ingin awak memperbaiki diri awak, pakailah sifat lalat tuh. Jadi alam terkambang jadi guru itu mengajarkan awak untuk mengintrospeksi diri awak gitu. Jadi Rasulullah SAW memang sudah menjelaskan bahwasanya hati ko lah tiangnya. Kalau ndak bermula dari hati doh, niscaya keburukan itu pun ndak akan terjadi doh. Jadi perbanyak istighfar, banyak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rajin awak berzikir, tafakkur awak, karena dosa awak, istighfar awak tahu sebanyak-banyaknya. Karena awak nak tentu loh, kadang secara nak sengaja awak lah melakukan dosa gitu. Gara-gara hati kau tadi, keinginan hati yang menggebu-gebu, banyak puasa. Karena hati kau yang menyebabkan organ tubuh awak yang lain melakukan maksiat. Kadang mata awak misalnya sakit mata awak, gara-gara hati awak, keinginan awak untuk mencela nindak elok, mata awak yang menanggung risiko. Awak telinga awak menanggung gunjang orang, keinginan hati untuk mendengar, sakit telinga awak. Kaki awak langkahkan kepada nan buruk-buruk, kepada arah yang mencilok rumah orang, misalnya harta orang, mencilok sepeda, mencilok Honda, mencilok kendaraan lain gitu kan. Sudah tuh, itu pun bermula dari hati. Sudah sakit kaki awak. Jadi tentang hati ko bana, sedemikian detail awak harus mengkaji secara pribadi, secara individual hati awak ko sabananya. Karena hati yang diterima Allah Ta'ala itu yaitunya hati yang selamat dari dosa gitu. Jadi kalau dosa kok, coba misalnya hati awak kok, apabila awak melakukan suatu dosa, tumbuh bintik hitam di hati awak. Kemudian awak tidak menyesali doa. Kemudian awak merasa di doa aku nambah tua kecewa. Bintik hitam kok ada tadi. Sudah tuh lakukanlah dosa balik. Bintik hitam sampai panuh. Balik. Sudah nih hati awak ku kalam. Ilmu ndak dapet, hikmah-hikmah yang ditunjukkan guru kawak ndak dapet, amalan doa segala macamnya ditunjukkan guru ndak dapet dia awak. Gara-gara hati awak tu lah kalam, awak ndak menyesali bahwasanya yang awak lakukan tu adalah sebuah kesalahan. Wa nurullah la yahdi li asin.
cahaya Allah tu nak masuk kepada orang yang durhaka doh. Salah satunya orang yang hati kotor tu termasuk orang yang durhaka itu. Jadi bersihkanlah hati awak. Misalnya takah koyo lo. Ketika awak melakukan dosa, kemudian satu buah dosa tu tumbuh kada di badan awak. Kira-kira lah bara banyak dosa yang awak lakukan kini. Tak sadar awak kan, kiranya kada tu lah tumbuh banyak di badan awak kau. Atau misalnya bau busuk sebesar-besarnya badan awak karena awak tak menyadari bahwasanya hati awak kau kotor. Jadi bersihkan hati dengan ingat Allah, dengan beristighfar, dengan membaca Al-Quran gitu. Dia merasa awak kau yang paling baik coba. Ilmu awak dan bahra le doh. Tahu awak merasa yang paling baik itu. Duya dan awak tempatiku kadangnya. Atau merasa awak yang menguasai, merasa awak yang paling sombong, merasa dunia di dalam genggamanku. Itu tidak boleh. No, tidak boleh itu. Misalnya contoh anak nampak dewa orang yang sedang mengaji. Orang mengaji ko taraso di hati awak lai pakai dalil orang kau mengaji ko mangka lapeh je deh ya kan buat yang ngaji pakai dalil kuah ngaji kan itulah karena awak tu tak boleh ngecek takah itu terus meremehkan orang lain bermula pun dari hati awak ingin meremehkan gitu. Nampak dewa orang tua balo kayak kau mengaji kau tangga gigi tajwid yang dibaca nak berasa ni Allah dia nak terima kan Tuhan baca ni kodohnya kan ndak lo boleh awak takah tu terus tah inyo salamu hidiknya inyo nampal yang tapik sembahyang 5 waktunya inyo dulu seorang qori seorang guru takahnya dulu gadang pahalanya awak melewa-lewakin kamai senya orang awak remehan orang tua yang ndak berasih tajwidnya awak rendahkan ndak boleh takah itu doh. Nampak dewa misalnya guru mengaji aku banyak terjadi kok guru mengaji di surau-surau atau di musola-musola aduh juwo tu cie-cie yang ndak berasiah tajwidnya. Kemudian ku contoh nak kemudian awak remehkan itu andeh atau onang nan maja tu tajwidnya tunjuknya kan anak tu kan ndak jaleh sedoh gitu kan lah kanai awak tu awak yang kanai bakok kanai awak katakan yang pertama awak meremehkan. Yang kedua awak nak sadar bahwasanya banyak orang pandai mengaji, pandai pindah dari kaji ali dati ali wa ali dapat ke Al-Quran gara-gara ibu tu tadi. Walaupun tajwidnya tak berhasil, cuman lah banyak pengorbanan itu dibandingkan awak dan hanya bisa mengejek gitu. Nampak misalnya orang masuk Islam kemudian awak rendahkan berangsa Islam lembaran amalan itu din sajak dulu masa Islam lai ibadah wajib sunnah nak pernah tinggal doh. Tak lo boleh takah itu doh. Jadi sombong awak. Orang kalau lah sombong amal ibadahnya tidak ada gunanya lah dah. Atau misalnya nampak ada orang kafir aku pituah dari Imam Al-Ghazali jangan pernah meremehkan orang kafir. Batu, baku nak boleh awak meremehkan orang kafir karena tak kaiko. Ketika orang meninggal, awak tak tahu doh. Tanya ketika meninggal tu bertaubatnya dilafazkannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bergerak lidahnya walaupun tak keluar suaranya. Dan awak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah ba'agati karena awak tak tahu akhir riwayat orang kodoh itu. Itu makanya kecil Imam Al-Ghazali guru tasawuf kita indak boleh meremehkan orang kafir sekalipun. Jangan sampai tersebut dia kalak neraka kayu bakar neraka tu mah nak ada guna itu dah. Tak boleh awak ngecek seperti itu. Jangan boleh apa perbaiki diri awak karena diri awak apa amalan yang awak kerajuan kau jangan sampai tapui lah. Nampak dewa orang berperilaku bodoh orang awak gunjangan awak budak-budak aneh segala macam kasudahan amal ibadah nang kita kerajo karena diambil ada orang tu tadi. Sehingga kecek ulama tasawuf kalau ingin kamu mempergunjingkan seseorang pergunjingkanlah ayah dan ibumu beserta teman-temanmu agar pahala dan amal ibadahmu tidak diberikan kepada orang lain. Sindirannya amat keras bagi awak sebenarnya itu. Cuman terkadang awak kurang sadar dalam memahami hal itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, perbaikilah diri awak. Jangan pernah awakku menganggap awakku nan santiang. Awakku yang namanya itu nampak yang terhormat. Jangan pernah takah itu.
rendahkan diri awakku di hadapan Allah Ta'ala, rendahkan hati awak, niscaya Allah Ta'ala akan meninggikan awak. Biarlah awak hina sekalipun, tetapi di sisi Allah awak mulia. Nah, jadi untuk sebagai obat penawar dari pembahasan kaji kita kini, yaitunya ingat Allah, sudah tuh baca Al-Quran. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Banyak kalimat-kalimat istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ada juga doa tak itu. Sayyidul istighfar namanya. Amalkanlah itu. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Aduh jo, banyak istighfar, banyak berzikir. Allah saatnya kini ku awak ingat Allah banyak-banyak. Dunia lah saat tanda kiamat lah banyak sampai tiba. Amalan ibadah awak sakit baru. Dan orang tetap awak komentari, orang tetap awak gunjangi. Penyakit hati awak tetap awak simpan. Sampai bila awak katakan itu? Perbaiki diri awak sejak kini. Banyak baca Al-Quran. Pernah awak mendengar lagu nasyid nak? Ambil laguan seketek ya. Mungkin pernah juga mendengarnya, cuman kalau ada salah-salah pilot saya. Coba renungkan semua isi Al-Quran, ayat-ayatnya jadi pedoman. Dari dahulu hingga ke akhir zaman, umat manusia ditelan zaman. Aduh lagu tak itu nak. Itu yang salah itu. Yang batu kuah. Coba renungkan semua isi Al-Quran, kitab pegangan orang beriman. Dari dahulu hingga ke akhir zaman, ayat-ayatnya jadi pedoman. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu menjadi pedoman, menjadi hidayah bagi awak. Nah, jadi Al-Quran Allah berikan kepada awak sebagai sarana untuk menyesali, untuk introspeksi diri, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah dari apa-apa yang lah kita perbuat. Jadi penyakit hati, sombong, iri, dengki, ria, takabur, dusta dan lain sebagainya itu aduh beknya lagi ya. Cuman tinggal di awak laya mau awak baru bek atau tidak. Dah mau awak baru bek doh, berarti awak lah sakit namanya tu. Baca cara beknya ingat Allah, baca Al-Quran gitu. Tanpa itu mungkin diri awak tidak menjadi mempunyai hati yang qalbun salim dah. Jadi belum terlambat awak untuk berubah. Al-Quran masih ada. Lidah awak masih berhasil untuk mengecek. Awak beribadah masih kuat. Perbaiki diri awak, InsyaAllah awak menjadi qalbun salim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jadi jangan kotori hati, karena qalbun mukmin baitullah. Hatiku lah tampak letaknya cahaya, hatiku tampak letaknya ilmu. Tampian hatiku sebagai wadah tampak dan elok-elok gitu. Jadi kalau hati lah kumuh, hati lah kotor, bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Kalau hati kotor, tapi bila hati keruh,
batin selalu gemuruh, rusuh si hati wa, seakan dikejar musuh, takut je dengan Allah wa kian jauh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang dapat ambo sampaikan pada hari kini. Semoga bermanfaat, apalagi dari ambo yang menyampaikan, karena hatiku yang paling dituntut. Allah hendak memandang wajah, Allah hendak memandang pangke, Allah hendak memandang haratu doh, tetapi Allah memandang hati wak ha. Banyak bana mal ibadah wak kalau hati awak kumah hendak diterima oleh Allah Taala doh. Tapi ibadah wak sakete barasiah, khusyuk wak beribadah, itu yang dikandaan Allah Taala. Tapi kalau seandainya orang kan gara-gara berilmu tuh maku kasombong, banyak ilmu lah, pandangan lah remeh, caliak lah sendiang gitu, karena itu. Jadi kalau orang berilmu kok seolah-olah seperti orang bodoh, seolah-olah seperti orang tak tahu atakah tuh kalau orang berilmu. Tapi kalau orang berilmu adohnya sombong de elai, adohnya menggalak-galakan orang lain, alun berilmunya namuela itu. Jadi susah hatiku kalau ndak seandainya awak tiliak ke dalam tuh susah. Kemampuannya banyak di dalam Al-Quran. Bahkan di awal-awal surah sih, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, ada munafik, ada syirik. Itu yang saja dari kini mesti kita basmi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sekian dulu yang dapat ambo sampaikan. Kalau ada sepanjang apa yang ambo sampaikan tadi salah, mohon dimaafkan. Maklumlah kita sama-sama menjalankan misi Rasulullah SAW, dan awak tidak luput dari kata kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kepada Allah memohon ampun, kepada manusia memohon maaf. InsyaAllah tausiahku akan selalu kita lanjutkan demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari ambo Jamaluddin MK, Tuanku Sultan Bandaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.